I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentino Tarigan dengan NIM 2311101067 dari S1 dari prodi S1 Teknik Telekomunikasi dan kelas 11 TTB. Adanya video ini saya buat yaitu untuk melengkapi atau menyelesaikan tugas besar komunikasi data yang diberikan oleh Bapak pengampu kami, Bapak dosen Pak Pras. Nah, teman-teman di sini langsung saja ya kita masuk ke videonya. Check it out. Nah, langsung saja kita scroll. Nah, ini dia yang pertama. Komunikasi data dan telekomunikasi. Nah, kita tahu komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Nah, materi komunikasi data biasanya sering dipelajari oleh seseorang yang mempelajari ilmu komputer atau teknik informasi. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan penggabungan dari dunia komunikasi dan juga komputer. Itulah mengapa seseorang yang mempelajari teknik informasi memahami tentang komunikasi data. Berikut beberapa komponen dasar dari sistem komunikasi data, yakni, dapat kita lihat di sini ada 5 komponen komunikasi data. Nah, yang pertamanya terdapat data, yaitu di dalamnya terdapat gambar, audio, dan video. Nah, yang kedua ada pengirim atau TX dan penerima atau RX. Nah, yang keempat, media transmisi fiber optik dan gelombang radio. Nah, yang kelima ada protokol. Nah, yang dapat kita lihat ini, teman-teman. Oke, nah selanjutnya apa sih tujuan komunikasi data ini? Nah, kita di sini dapat melihat ya, tujuan komunikasi data yaitu memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, yang kedua yaitu tujuannya kemungkinan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, memungkinkan juga pengguna komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi maupun sentralisasi. Nah, selanjutnya yaitu mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Nah, selanjutnya yaitu mendapatkan data langsung dari sumbernya ataupun meningkatkan keandalannya. Nah, yang terakhir yaitu mempercepat penyebar luasan informasi. Nah, itulah tujuan dari komunikasi data yang sangat berguna ya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih keuntungan komunikasi data itu? Nah, yang pertama keuntungan komunikasi data. 1. Pengumpulan dan persiapan data. Apabila ada satu pengumpulan data, digunakan suatu intelligent terminal, maka waktu untuk pengumpulan data yang dapat dikurangi, sehingga dapat mempercepat proses pengumpulan data. Nah, keuntungan yang kedua, dapat langsung mengolah data karena komputer yang langsung memberikan akses untuk mengolah data dari saluran transmisi atau yang disebut dengan efisiensi. Nah, keuntungan yang ketiga, dengan adanya saluran transmisi untuk mengolah data, maka hasilnya bisa dengan mudah langsung dikirimkan kepada yang membutuhkan. Nah, itulah 3 dari keuntungan komunikasi tersebut. Nah, dalam Kondat ada materi tentang oscillator. Nah, kita mempelajari selama perkuliahan mempelajari oscillator juga ya. Nah, lapisan OSI atau oscillator adalah sebuah konsep yang menentukan standar komunikasi dalam suatu jaringan komputer. Oscillator membuat perangkat
Misalnya komputer dapat berkomunikasi satu sama lain sesuai protokol. Dengan OSI Layer, pengguna bisa dengan mudah mengirimkan pesan dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Misalnya mengirimkan sebuah Gmail. Nah, OSI Layer ini juga sedikit mirip dengan TCP player. Nah, dia OSI Layer. Apa sih fungsi OSI Layer itu? Nah, di sini kita dapat melihat fungsi utama OSI Layer yaitu memudahkan pembuat PC, jaringan komputer, serta pengembang software agar produk mereka dapat disambungkan tanpa perlu melakukan pengaturan khusus. Nah, dalam partikannya sendiri, para produsen maupun developer tidak selalu menerapkan protokol OSI Layer karena tidak semua proses membutuhkan OSI Layer atau justru bisa menggunakan protokol yang lebih sederhana. Namun nih, konsep OSI Layer tidak ditinggalkan begitu saja. Model prosedur ini masih banyak digunakan, terutama dalam melacak permasalahan yang mengakibatkan gagalnya fungsi jaringan. Nah, OSI Layer memiliki kelebihan dalam memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga memangkas waktu yang diperlukan untuk melacak problem jaringan. Nah, dengan begitu usaha untuk mengatasi masalah jaringan pun berjalan lebih mudah dan singkat. Nih, sangat berguna ya fungsi OSI Layer pada ini kehidupan sehari-hari dalam penggunaannya, penerapannya. Ini selanjutnya lapisan OSI Layer. Ini dapat kita lihat OSI Layer yang pertama fisikal. Ini dari atas urutannya memang begini, tapi kita menghitungnya dari bawah sampai ke atas. Beginilah urutan yang kami pelajari saat perkuliahan. Nah, lapisan OSI Layer ini bekerja dalam prosedur yang sistematis nih. Konsep ini membagi alur sistem komunikasi secara runut ke dalam 7 lapisan abstrak atau layer dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini terdapat 7 fungsi OSI Layer ya, 7 lapisan OSI Layer. Nah, yang pertama kita ini application layer. Yang pertama ini berada pada lapisan ketujuh. Nah, pada application layer terdapat application layer nih di lapisan ini terjadinya interaksi pengguna dengan aplikasi yang menggunakan fungsionalitas jaringan. Beberapa contoh protokol yang ada di layar ini seperti HTTP, SMTP, dan protokol lainnya. Nah, selanjutnya ada presentation layer. Ada ini lapisan ke-6 ya. Presentation layer ini berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai host jaringan untuk berkomunikasi. Lapisan ini akan memberikan enkripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam application layer. Pada lapisan ini akan data mentranskripsikan dan deskripsi melalui sistem. Beberapa protokol di lapisan ini seperti MIME, TLS, SSL, dan lainnya. Nah, yang ketiga ini terdapat session layer. Ini pada lapisan kelimanya. Lapisan ini membuka tutup saluran komunikasi antar perangkat yang disebut session. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk membuka session, memastikannya tetap terbuka ketika data sedang dikirim. Nah, selanjutnya apabila komunikasi sudah berakhir, session layer ini akan menutup dengan sendirinya. Maksudnya menutup lagi gitu ya. Tak hanya itu, lapisan ini juga mengatur checkpoint selama proses transfer. Apabila session terganggu, perangkat dapat melakukan transfer data dari checkpoint terakhir nih. Nah, selanjutnya nih ada keempat yaitu transport layer. Nah, transport layer berperan sebagai penanggung jawab nih kiriman pesan antara dua perangkat nih, mengambil data dari lapisan sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Yang kelima ada network layer, ada lapisan ketiga dia ya. Lapisan network bertugas untuk mendefinisikan IP address dengan setiap komputer dan saling terkoneksi dalam sebuah jaringan. Nih, kemudian fungsi berikutnya adalah membagi data menjadi beberapa paket lalu mengembalikannya setelah data berhasil diterima. Nah, yang keenam ada data link layer atau ini lapisan kedua ya.
Data link layer ini bertugas untuk membuat dan mengakhiri sebuah koneksi antara dua node atau jaringan yang terhubung secara fisik nih. Dapat kita lihatnya. Data link ini juga memecah data dari network layer menjadi bagian kecil yang disebut frame, lalu mengirimkannya ke tujuan. Hampir sama seperti network layer, intinya lapisan ini juga mengontrol aliran data dan memeriksa kesalahan yang terjadi. Nah, ini sangat berguna di sini perannya. Nah, ini juga yang terakhir ada lapisan pertama, yaitu physical layer. Lapisan pertama ada physical layer, yaitu lapisan yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peralatan pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Nih, ada beberapa jenis sinyal yang dipakai dalam lapisan ini tidak boleh sembarangan, sehingga mampu menerima sinyal dengan baik. Jenis sinyal pun harus didukung media fisik, seperti kabel infrared, dan cahaya biasa, dan lain sebagainya nih. Ini ada cara kerja oscillator nih. Cara kerja oscillator terjadi di perangkat pengirim maupun perangkat penerima, maksudnya data dari perangkat pengirim atau akan melewati layer atau lapisan pertama nih sampai lapisan ke-7 sebelum sampai ke perangkat penerima. Data tersebut masih harus melewati 7 layer yang sama, tetapi urutannya terbalik. Nah, itu tadi yang kita jelaskan di atas tadi ya. Di bawah ini terdapat langkah ketika oscillator bekerja nih. Yang pertama, aplikasi layer akan mengirimkan data yang diminta pengguna pada perangkat yang menerima data. Yang kedua, setelah itu pada presentation layer terjadi konversi Gmail menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, kemudian akan dibuat sesi perjalanan dan hingga proses pengiriman data selesai. Sesi ini dilakukan pada session layer. Nah, keempat yaitu setelah itu pengirim akan melakukan pemecahan data pada transport layer, kemudian dikumpulkan lagi pada transport layer penerima. Nah, yang kelima itu network layer akan membuat alamat untuk mengarahkan agar data bisa sampai tujuan dengan benar. Setelah data dibuat alamatnya, kemudian data akan dibuat menjadi bentuk frame. Kemudian pada lapisan oscillator terjadi pertukaran data tersebut, yaitu data akan melewati perantara jaringan transport penerima. Yang kedelapan yaitu setelah itu akan proses terjadi balik, yaitu proses physical layer ke application layer hingga mengarahkan ke jaringan komputer pengguna. Itu dia. Dan selanjutnya ini ada apa itu enkapsulasi dan dekapsulasi. Nih, enkapsulasi adalah suatu proses pemberian head menjadi satu paket data PDU. Nah, proses ini dilakukan sebelum data dikirim ke layer berikutnya. Proses ini terjadi pada pengirim data menuju host tujuan. Inilah dia transcription layer. Ini dilakukan oleh protokol yang pada layer yang lebih rendah menerima data protokol yang berada pada layer di atasnya. Apa sih itu decapsulation? Nah, proses decapsulation merupakan kebalikan dari encapsulation. Jika encapsulation merupakan suatu proses pembungkusan yang beda, halnya dengan decapsulation merupakan proses pembukaan bungkus. Proses pun terbalik dari proses encapsulasi. Proses encapsulasi dimulai dari layer yang paling atas atau application layer menuju layer yang paling bawah atau physical layer. Nih, sedangkan proses decapsulasi dimulai layer paling bawah physical layer hingga layer paling atas application layer. Nah, selanjutnya proses enkapsulasi dan dekapsulasi. Proses enkapsulasi dan dekapsulasi OSI, data enkapsulasinya. Ini dapat kita lihat ya, perbedaan enkapsulasi dan dekapsulasi. Ini dia. Ini kan dari 7 ke bawah, ini dari 1 ke atas. Itulah perbedaannya ya teman-teman, dapat kita lihat di sini. Nah, sepertinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada komunikasi data dan telekomunikasi. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, sekian video penjelasan saya tentang materi komunikasi data. Kurang lebihnya saya minta maaf. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, kata-kata motivasi terakhir saya, kita boleh berusaha, tetapi takdir di tangan Tuhan. Maka oleh itu, jangan pernah berhenti berusaha dan mencoba agar Tuhan memberikan takdir yang baik untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.